Oke, kita langsung mulai aja pembahasan kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah materi yang menurut saya benar-benar relevan banget. Bisa dibilang ini semacam epidemi modern ya, khususnya buat teman-teman milenial dan Gen Z. Pernah nggak sih kalian ngerasa udah kerja gila-gilaan, peras keringat dari pagi sampai malam, tapi kok secara finansial kayak jalan di tempat? Saldo tabungan segitu-gitu aja. Pasti banyak dari kita yang sering banget ngebatin. Kerja sampai tipes, tapi Rizky kok seret amat ya? Kita ngerasa udah ngelakuin semua hal yang dibilang orang-orang sukses. Kerja keras, banting tulang, tapi hasilnya nihil. Nah, kalian pasti mulai bertanya-tanya kan? Jangan-jangan ada cara lain yang selama ini kita lewatin? Masa iya sih kita harus terus mengorbankan fisik dan mental cuma buat bertahan hidup? Nah, disinilah letak menariknya. Berdasarkan materi yang kita bedah, ada sebuah klaim yang lumayan radikal dari Ustadz Nasrullah. Ini pada dasarnya mendobrak semua doktrin soal hustle culture yang selama ini kita telan mentah-mentah. Beliau dengan sangat yakin bilang, ternyata ada panduan spesifik untuk mendatangkan kekayaan tanpa harus susah payah. Dan itu ada di dalam kitab suci. Beneran, kaya tanpa usaha ekstra. Kedengarannya emang agak nggak masuk akal buat telinga modern kita ya, tapi tahan dulu skeptisnya. Gini nih alur yang bakal kita bahas. Pertama, kerja keras vs magnet rezeki. Kedua, mazhab rezeki Syafi'i vs Malik. Ketiga, rahasia keajaiban tanpa usaha. Lanjut ke jurus pertama, perisai rezeki. Terus jurus kedua, terumbu karang. Dan terakhir, kita semua adalah Superman. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, kerja keras versus magnet rezeki. Kita coba lihat akar masalah dari cara kita diajarkan untuk mengejar kesuksesan. Pola pikir tradisional kita tuh selalu bilang, kalau mau uang banyak, ya harus kerja lebih keras, atau kerja lebih cerdas. Bahkan kadang realitanya, ada yang sampai tega sikut-sikutan atau menindas orang lain. Tapi, Ustadz Nasrullah nawarin pergeseran paradigma spiritual yang luar biasa nih. Mengacu pada surah Nuh ayat 10-14, alilah alin nyuruh kita kerja sampai hancur-hancuran, teks itu justru bilang, kalau jalan menuju harta berlimpah adalah dengan memperbanyak istighfar, atau memohon ampun. Unik kan? Nggak ada tuh disuruh kerja banting tulang di situ. Nah, biar lebih jelas, kita lanjut ke bagian kedua. Kita akan lihat perdebatan sejarah yang seru banget antara dua ulama besar, Syafi'i versus Malik. Fondasi dari konsep magnet rezeki ini paling enak diilustrasiin pakai analogi burung dari sejarah ini. Jadi Imam Syafi'i itu punya filosofi berbasis tindakan. Burung itu harus terbang keluar sarang buat cari makan. Harus ada aksi. Tapi gurunya, Imam Malik, punya pandangan berbeda. Beliau percaya rezeki itu udah dijamin. Burung diam di sarang pun rezeki bakal datang. Ceritanya suatu hari Imam Syafi'i kerja metik anggur dan ngasih sebagian ke Imam Malik. Terus Imam Malik sambil senyum bilang, "Tuh kan, saya cuma duduk diem mikirin anggur, anggurnya datang sendiri lewat kamu." Wow, itu dia inti dari ketertarikan rezeki. Jadi, gimana sih teori Imam Malik ini bisa beneran kejadian di dunia nyata? Mari kita masuk ke bagian ketiga, rahasia keajaiban tanpa usaha. Sebelum kejauhan, kita samain persepsi dulu soal keajaiban. Kalian mungkin mikir, itu kan cuma buat para nabi atau orang suci aja. Sebentar, ada konsep yang namanya maunah. Maunah ini adalah keajaiban yang emang spesifik didesain dan dikasih untuk manusia biasa, kayak kita-kita ini. Terus polanya gimana? Kalau kita perhatiin kisah di surah Ali Imran, keajaiban itu ternyata bukan sesuatu yang kebetulan atau acak. Ini tuh proses yang bisa direplikasi. Bayangin aja, seorang nabi kayak Zakaria sampai merendahkan hati buat nanya dan belajar ilmunya dari Maryam, yang notabene orang biasa. Beliau nanya, terus mempraktikkan ilmu itu dan bam! Beliau dapat keajaiban yang selama ini dianggap mustahil buat dia. Ini formula yang beneran bisa kita tiru. Dan kalau kalian mikir ini cuma cerita zaman dulu, coba lihat angka ini. Minus 21 miliar rupiah. Ini kisah nyata dari Ustadz Nasrullah saat beliau mempraktikkan ilmu ini. Waktu itu beliau benar-benar ada di titik nadir. Terlilit utang 21 miliar, dikejar-kejar debt collector, berurusan sama polisi, sampai di satu momen beliau nyetir di jalan tol kecepatan 170 km per jam sambil merem. Beliau beneran udah niat mau mengakhiri hidupnya saking putus asanya. Terus gimana caranya beliau bisa lolos dari utang gila-gilaan itu dan membalikkan keadaan? Nah, ini dia. Kita masuk ke bagian keempat. Jurus pertama, perisai rezeki. Semuanya berubah waktu ada seorang kiai yang ngasih sebuah rahasia simpel tapi nusuk banget. Dosa kita itu fungsinya kayak perisai. Sang kiai ngasih analogi, apa sih bedanya surga, di mana kamu mikir apa aja langsung muncul detil itu juga, sama bumi. Bedanya cuma satu, di bumi ada dosa. Dosa-dosa kita ini membentuk perisai super tebal yang memantulkan dan menghalangi kekayaan serta keajaiban buat masuk ke hidup kita. Nah, analoginya tuh menarik banget. Ustadz Nasrullah ngejelasin, kalau kita cuma istighfar atau minta maaf secara umum tiap hari, itu ibarat kita nekat motong kain tebal pakai gunting rambut.
nggak bakal mempan. Yang ada guntingnya rusak, kainnya tetap utuh. Dosa yang spesifik itu butuh alat pembongkar yang spesifik juga. Permintaan maaf ala kadarnya nggak bakal sanggup ngehancurin perisai dosa yang udah berkerak. Terus prakteknya gimana? Beliau ngelakuin sholat tobat, tapi secara sangat spesifik. Jadi satu sholat benar-benar didedikasikan buat satu dosa spesifik, sampai nyebutin nama orangnya detail banget. Ustadz Nasrullah melakuin ini sampai 57 kali dalam satu malam. Beliau minta ampun khusus buat dosanya ke ibu, ayah, istri, terus-terusan diulang sampai hatinya kerasa plong. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Begitu perisainya hancur, jalan buat melunasi utang 21 miliarnya kebuka gitu aja dengan cara yang super ajaib. Oke, taruhlah perisainya udah hancur nih. Terus kita nyari rezekinya kemana? Kita masuk ke bagian kelima, jurus kedua, terumbu karang. Konsep terumbu karang ini gampang banget dipahaminnya. Kita tahu kan, jerapah secara insting bakal nyari makan di pucuk pohon. Ikan otomatis tahu makanannya ada di terumbu karang. Nah, pertanyaannya, terumbu karangnya manusia tuh ada di mana? Jawaban dari materi ini benar-benar bikin merinding. Rezeki manusia itu secara spesifik dititipkan pada kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Ini nih mindset shift yang paling penting. Jadi besok pagi alih-alih bangun tidur terus stres mikirin lowongan kerja atau pusing mikirin tagihan, coba ubah pertanyaan di kepalaan kalian jadi, siapa ya yang bisa gue bikin senyum hari ini? Serius, cuma dengan bikin satpam kantor tersenyum atau tulus memuji pasangan di pagi hari, itu secara otomatis ngebuka keran rezeki kalian. Sebaliknya, kalau kalian nyakitin hati orang, siap-siap aja sinyal rezekinya langsung putus. Menggabungkan pemahaman soal membuang dosa dan ngebahagiain orang ini ngebawa kita ke bagian ke-6 sekaligus penutup kita semua adalah Superman. Penjelasannya begini, dan ini luar biasa banget. Sebenarnya kita semua ini kayak Superman. Kita ini pada dasarnya adalah alien, makhluk dari surga yang lagi ditempatkan di bumi. Artinya apa? Kemampuan super magis kita buat narik rezeki itu nggak pernah hilang. Sama sekali nggak hilang. Dia cuma lagi mati suri, tertimbun di bawah tumbukan dosa dan kesalahan kita sehari-hari. Begitu timunan dosa itu kita sapu bersih, kekuatan super kita otomatis aktif lagi. Jadi, sebagai penutup untuk perenungan kita bareng-bareng hari ini, kalau mulai detik ini kalian sadar bahwa kalian sebenarnya adalah seorang Superman yang kekuatannya lagi keblokir sama dosa sendiri, pertanyaan saya, siapa orang pertama yang bakal kalian bikin bahagia hari ini buat ngebuka lagi kekuatan super itu? Coba deh dipraktikkan. Dan bersiaplah lihat keajaiban datang ke hidup kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.